Saya harus merevisi pandangan saya sendiri tentang apakah kapitalisme bakal berakhir dengan pandemi ini atau perubahan iklim ini. Barangkali tidak. Kapitalisme neoliberal ini mungkin masih akan bertahan, ya, atau karena mereka menemukan sumber akumulasi baru dalam bentuk ekonomi digital dan green economy. Nah, ketimpangan sebagai sebuah problem struktural dari regresi demokrasi, yaitu itu menghasilkan semacam, jadi kita mengalami dua lapis krisis, yaitu krisis sosioekologis di satu sisi dan krisis politik demokratis di sisi lain, atau mungkin krisis legitimasi di sisi lain, yang menyebabkan demokrasi tidak akan pernah bisa beranjak, mungkin akan sulit untuk beranjak maju, dan itu membuat orang makin kehilangan kepercayaan, dan demokrasi sebagai sebuah sistem akan makin kehilangan kredibilitasnya. Barangkali untuk sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Kak atas penyampaiannya, Kak Andri, luar biasa. Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Terima kasih paparan yang luar biasa dari Kak Andri tadi. Luar biasa. Kita diperhadapkan dengan 4 tantangan, di mana keempat ini punya jejak dengan oligarki. Kita diperhadapkan dengan ekonomi digital dan ekonomi hijau, yang di mana itu juga menjadi sumber pemupukan baru bagi kapitalisme. Saya kira paparan ini khas dari Kandri. Kita akan meminta tanggapan dari Kak Kautu sebagai penanggap pertama kita. Kakak Gego belum bergabung ya? Oke, baik Kak Kautu. Kalau ada materi yang mau di-share, boleh dibagi ke teman-teman. Assalamualaikum Kak Kautu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Baik Kak Kautu, kami persilakan untuk memberi tanggapan ke Kak Andri. Nanti Kak Andri bisa memberi tanggapan balik lagi ke Kak Kautu sebelum kita buka diskusi. Begitu pula dengan Kakak Opu Indra. Siap-siap untuk menjadi penanggap keduanya kita. Baik, terima kasih Kak Kautu, kami persilakan. Baik, terima kasih Kakak Andre. Sebenarnya tidak tazim rasanya kalau saya diminta untuk menanggapi. Lebih persisnya kayaknya menyambut saja ya apa yang Kakak Andri tadi sudah bagi ke kita. Ada 4 poin kunci. Tidak sopan kalau saya mau menanggapi. Saya menyambut saja apa yang Andri tadi sudah sampaikan. Saya tadi meneruskan catatan-catatan kecil di sepanjang perjalanan guru saya, Andri, melaporkan tadi. Mudah-mudahan bisa di-preview. Kalau tidak, saya izin juga untuk, kalau boleh saya bagi catatan-catatan tadi. Atau boleh Om Andre bisa minta tolong dibagi. Di catatan-catatan itu kalau bisa di-preview, saya minta bantu Om Andre, bisa diperlihatkan atau saya share sendiri atau bagaimana? Oke, sip. Ini udah bisa ya. Baik. Caranya. Dia pengen. Apakah terlihat? Kenapa? Mohon izin apa PPT-nya kelihatan? Terlihat. Andre. Terlihat Kak Kautu. Oke, baik. Oke, siap. Yang pertama, terima kasih sudah diajak untuk cerita-cerita sore ini. Saya bernostalgia sekaligus belajar lagi. Lama tidak berjumpa dengan teman-teman, terutama guru saya, Andri. Lama tidak ketemu. Tapi baik, kita tadi beberapa catatan kunci yang disampaikan agaknya akan searah gitu ya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi ada beberapa catatan tadi, mungkin agaknya tidak akan beberapa aspek
dia mungkin tidak persis dengan apa yang Andri tadi sampaikan, tapi beberapa poin juga ada yang sama gitu ya. Baik, yang pertama, saya transformasi ekonomi kalau di Indonesia, tapi pengalaman di seluruh dunia kalau saya lihat nggak mungkin ada transformasi ekonomi sejauh ini ya, terutama kalau kita baca atau kita lihat kembali pengalaman-pengalaman negara-negara yang hari ini sudah menapaki kesuksesan, relatif sukses dalam ekonominya, terutama di Amerika Utara, Eropa Barat, dan beberapa daerah di Timur Jauh. Dia pasti selalu didahului oleh ada aktivitas sosial yang masif gitu, atau disebut dengan, nah ini saya juga belajar dari Andri mengenai ini, pasti harus ada reformasi sosial dulu. Agak berat kita membayangkan ada transformasi, wabil khusus di ekonomi lagi. Kau tuh sepertinya kehilangan jaringan ya. Halo Kak Kautu. Oke. Kak Kautu. Apa audio yang kedengaran? Udah terdengar kembali, Kak. Oke, baik. Saya teruskan. Jadi, sulit kita membayangkan ada transformasi di bidang ekonomi tanpa ada reformasi sosial yang mendahulunya. Karena ini pengalaman empirik di negara-negara maju, saya kira Amerika Utara, Eropa Barat. Nah, reformasi sosial ini, itu lazimnya dia akan mengoreksi susunan sosial ekonomi. Jadi susunan sosial ekonomi di suatu negara itu akan terkoreksi dengan reformasi sosial itu, entah reformasi, restorasi, atau mengambil bentuk-bentuk lainnya. Tapi itu prasyarat gitu ya untuk terjadinya transformasi perekonomian. Nah, susunan sosial ekonomi ini sendiri paling tidak dia beri, ya tadi Andri sudah menyampaikan di awal-awal ada lapangan usaha yang dia preview ke kita, itu ada sektor, kemudian ada aktor atau agennya di situ, dan yang paling penting adalah sifat-sifat dari kelembagaan atau norma-norma yang terbangun dari koreksi atas susunan sosial ekonomi yang terjadi sebagai akibat dari reformasi sosial itu. Nah, baru kemudian kita tiba pada seperti apa sebenarnya hubungan dialektik, terutama di dalam ekonomi. Karena ini yang tadi guru kita sudah sampaikan bahwa ada aktivitas klientis di situ, kemudian ada regresi demokrasi dan seterusnya. Nah, itu kalau menurut hemat saya itu ada yang kurang beres dalam dialektika hubungan ekonomi, terutama ya kalau kita baca lagi referensi di situ kan porosnya, kalau dialektik itu ya kalau tidak emansipatif dia pasti eksploitatif, atau kalau yang paling terakhir kalau dia tidak inklusi pasti dia ekstraktif, atau deduktif atau dan seterusnya. Jadi saya berangkat dari sebuah kebutuhan, kalau mau memperbaiki, kalau mau ada transformasi yang sehat, terutama di dalam perekonomian nasional, perekonomian Indonesia, dia pasti selalu harus didahului oleh sebuah gerakan sosial yang sukses, gitu ya. Ada juga gerakan sosial yang tidak sukses. Nah, nanti itu kira-kira tesis saya yang pertama. Kemudian kalau kita periksa di Indonesia hari ini, apa yang berubah misalnya dari perubahan pertama, perubahan yang kedua, atau dari kolonial lah ke perekonomian nasional yang paling ringkas kita lihat. Yang berubah itu aktor di puncak dan di tengah. Kalau di bawah kodong ini tidak ada perubahan. Kalau di puncak dulu di elit itu dulu menjajah gitu ya, kolonial, yang bekerja sama berkolaborasi mungkin juga dengan beberapa pribumi. Kemudian di tengah itu ada para aristokrat yang yang membridging kegiatan-kegiatan kolonialisme. Sementara di bawah ini masa kebanyakan
buruh, petani, nelayan, dan seterusnya. Jadi dialektika hubungan ekonomi Indonesia dari kolonial ke nasional, kalau dari sisi berubah, tapi sifat interaksinya tidak berubah. Ini yang problematis. Kenapa? Karena itu tadi ya, reformasinya tidak berhasil, tidak. Tapi itu nantilah, ya, nanti dibahas oleh teman yang lain. Karena saya mau ngomongin transformasi ekonomi. Nah, kalau kita jalan lagi tadi, kalau kita jalan terus tadi ada sifat interaksi yang tidak berubah tadi itu kira-kira di-trigger oleh apa? Nah, kalau kita periksa kembali ke dalam, ke isi-isi, ke jeroannya perekonomian kita, kalau kita periksa pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita lihat memang pertumbuhan kita ini itu justru tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang berarti. Saya sebut di situ proporsional lah ya. Artinya proporsional dengan sumber daya yang kita alokasikan untuk mendorong atau mendriver pertumbuhan. Ya, ini sebenarnya lebih kita bisa sebut bahwa orang-orang sekarang dibilang pertumbuhan yang tidak inklusif atau yang tidak sehat. Jadi pertumbuhan kita ini ada masalah sebagai isi dalam dari aktivitas ekonomi. Kemudian dia tadi sungguhnya ya tadi ya, kalau menurut saya ada hubungan dialektis yang belum beres. Nah, terus kalau kita periksa kenapa bisa penyerapan tenaga kerja ini bisa tidak proporsional dengan resource yang kita letakkan untuk mendriver pertumbuhan tadi. Ternyata yang pertama, dan ini risetnya banyak, artikelnya banyak, nanti bisa ditelusuri oleh teman-teman. Yang pertama adalah kapasitas akumulasi yang rendah. Jadi resource tadi yang dipakai itu tadi memang betul dia menghasilkan sesuatu, dia menghasilkan surplus, dia menjadi rente, kemudian dipupuk jadi surplus, dia dipupuk jadi surplus, kemudian menjadi rente. Tapi ya itu tadi yang Andri sampaikan ke kita, ada beberapa aspek ekonomi politik di situ yang berkelindan. Jadi kapasitas akumulasi kita rendah meskipun secara nominal GDP kita misalnya, kalau kita pakai GDP untuk mengukur itu relatif tinggi. Kemudian yang kedua yang memberikan kenapa pertumbuhan kita menjadi seperti itu, menyebabkan tidak mampu menyerap resource kita dalam jumlah yang proporsional. Formasinya terlalu padat modal. Ya nggak apa-apa padat modal, asal prasyaratnya adalah dia employment value added ratio-nya atau rasio nilai tambah dan kemampuan absorpsi tenaga kerja itu akibat penggunaan barang-barang modal itu fair gitu ya, itu adil gitu. Nah itu yang tidak kejadian dari rencana-rencana yang disusun oleh teknologi kita. Kemudian apa konsekuensinya? Yang pertama ya kita tidak mau ada defisit renta ekonomi nasional. Jadi surplus ekonomi nasional itu dia terbentuk. Tapi seperti yang Andri tadi sampaikan, dia dikuasai secara tidak bijaksana oleh kelompok-kelompok orang gitu. Jadi ada 10 desil dibagi oleh Andri tadi dengan kelompok pendapatan dan seterusnya. Dan ini kemudian menyebabkan apa yang kita sebut dengan deformasi struktural. Jadi deformasi itu sebenarnya bukan lawan dari transformasi, tapi anomali lah. Gitu. Keadaan yang tidak normal yang didorong akibat transformasi yang tidak sukses dalam perekonomian. Jadi deformasi struktural itu adalah persalinan struktural dari sektor-sektor yang alamiah menjadi backbone perekonomian kita ke sektor-sektor sekunder yang mendukung sektor primer kita itu. Tapi itu tidak kejadian, kita malah melakukan atau perekonomian kita malah melompat gitu. Dari perekonomian yang sebelumnya ditopang oleh sektor agraris yang terus tumbuh atau sebelumnya menjadi penopang, kita malah langsung ke jasa-jasa, ke sektor jasa-jasa. Nah itu deformasi struktural. Dan ini terus terang ini jadi soal. Ini jadi problem. Jadi sekuat apapun kita melakukan ikhtiar untuk mengejut pertumbuhan tadi, tanpa upaya untuk memberesi problem yang tadi Andri juga sampaikan, problem struktural. Ini yang problem struktural.
Jadi isi dalam program struktural ekonomi politik itu yaitu anomali yang terjadi yang kita kenal sekarang itu dengan deformasi struktural. Nah itu Sri Arif juga sudah kasih ke kita beberapa, ini contoh-contoh saja bagaimana kalau kita lihat, ya kita lihat saja ini persamaan 6 ini. Persamaan 6 ini dia menunjukkan bahwa ada bagian dari resource yang kita pakai untuk mendorong produksi ataupun kesejahteraan kita yang overcompensated. Overkompensasinya terlalu berlebih. Dan itu disinyalir dia mengalir ke penggunaan sumber daya modal yang kita sebut modal, capital. Tapi tenaga kerja dia justru undercompensated. Jadi kompensasinya terlalu rendah bagi tenaga kerja, tapi modal dihargai terlalu tinggi. Dan itu secara modular disampaikan oleh Sri Arif, dan ini berbahaya memang kalau tidak dikoreksi. Tapi koreksinya juga menuntut energi yang tidak ringan. Tadi juga seperti yang disampaikan oleh Andri. Nah di bagian terakhir catatan-catatan untuk menyambut saja gagasan-gagasan tadi dari Andri, ada 4 tadi saya. Ini ada beberapa data-data, saya sudah nanti bisa dilihat saja. Memang ada tren, terutama pelemahan sektor primer kita yang tidak dibarengi dengan penguatan sektor sekunder kita. Jadi pertanian kita terus mengalami penciutan, terus mengalami pengecilan baik dari pertumbuhan maupun kontribusinya. Tapi di saat yang sama itu sektor industrinya itu tidak mengalami peningkatan. Jadi kan kalau pertanian mengalami pelemahan, harusnya ada sektor lain dong yang mengalami penguatan atau peningkatan. Harusnya dia datang dulu dari sektor industri yang raw materialnya atau inputnya itu datang dari sektor pertanian. Tapi itu tidak kejadian. Malah justru ada yang lompatannya langsung ke sektor jasa-jasa. Nah, itu tervalidasi dengan misalnya saja bisa lihat perbedaan produktivitas antar sektor, terutama sektor pertanian dengan non pertanian, sektor pertanian dengan sektor industri, dan sektor pertanian dengan sektor jasa-jasa. Nah, ini beberapa hal yang catatan-catatan untuk menyambut saja gagasan. Nah, ada beberapa hal lagi tadi. Saya sepakat dengan Andri tadi yang sampaikan kalau yang problem iklim tadi itu dia sudah akan mengarah ke apa yang Andri sebut tadi sebagai tadi Andri sebut apa tadi itu. Saya senang sekali dengan istilah itu karena sekarang karbon itu sudah dihargai gitu. Ada aktivitas untuk carbon pricing gitu. Jadi carbon price. Nah, langkah selanjutnya dari carbon price itu dia akan melakukan apa yang kita sebut sekarang dengan carbon trade atau perdagangan karbon, atau kalau dari sisi publiknya, kalau carbon trade-nya di privatnya, di sektor publiknya itu dia carbon tax. Nah, itu luar biasa di situ ininya ya, yang tadi Andri sampaikan tadi itu kalau kita jeli melihat proses kapitalisasi di bidang iklim itu tadi, maka upaya kita untuk membenahi surplus ekonomi yang terbentuk agar bisa justru mengalir ke ke faktor produksi yang menjadi faktor produksi yang ke tenaga kerja, misalnya ke buruh atau pekerja, itu akan rumit kalau menurut saya. Jadi balik lagi, kalau kita mau bicara transformasi ekonomi dalam konteks Indonesia ke depan 2024, syaratnya itu tadi memang kita harus sukses dulu mereformasi susunan sosial ekonomi kita, aktornya, norma-norma, kemudian lapangan usaha, kemudian kalau sudah susunan ekonomi sudah baik, dialektik ekonominya juga saya punya keyakinan lebih inklusif, lebih emansipatif. Saya kira itu mungkin pengantar nanti kita bisa. Saya juga mau ada bertanya sedikit nanti dengan Andri berkaitan dengan iklim tadi. Mudah-mudahan ada waktu. Terima kasih, Andri, teman-teman baik, Kak sekalian. Gautu, baik. Terima kasih atas presentasinya, Kak Gautu, atas tanggapannya. Terima kasih. Selanjutnya kita ke penanggap kedua, Opu Indra. Opu Indra ada?
Opu Indra. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Opu Indra, kami persilakan memberi tanggapan. Mohon kepada teman-teman kawan-kawan peserta, kakak-kakak, untuk di-mute dulu. Satrio Fajar, mohon untuk di-mute dulu agar tidak noise ya. Terima kasih Kakak Opu, silakan untuk memberi tanggapan, terutama terkait mungkin isu-isu lingkungan tadi, karena basic pendidikan Opu ini kan lingkungan, jadi ini saya kira sangat menarik tadi. Terutama terkait ekstraksi sumber daya alam yang disampaikan ke Andri. Saya kira ini juga sering didiskusikan bersama dengan Kakak Opu. Kami persilakan. Ya, terima kasih Om Endre. Saya panggilnya Om-Om semua di sini karena mungkin saya paling muda. Dan ini semua om-om saya ini seusia dengan orang tua saya semua. Jadi kalau kau tuh Om tuh panggil Om Andri guru, begitupun sebaliknya. Saya ini berat. Cucunya guru-guru inilah. Mereka semua ini para maha guru. Ya, saya mohon maaf ya tidak sempat membuat bahan presentasi apa karena baru dikonfirmasi semalam untuk alternatif kalau misalnya Om Diego berhalangan hadir karena faktor sinyal karena lagi di pulau. Saya juga tidak berani memberikan tanggapan sebenarnya dari maha guru saya Om Utu dan Om Andri. Mereka ini ya bisa aja. Tapi pada prinsipnya saya menangkap tadi apa yang disampaikan Om Andri dan Om Utu ini menarik ya, di mana ada pertama saya memulai dari Om Utu dulu ya. Tadi Om Utu menyampaikan tentang transformasi ekonomi nasional, itu menarik sekali, sangat mendalam menurut saya, di mana transformasi ekonomi itu selalu didahului oleh reformasi sosial, gitu kan. Dari situ kemudian terbentuk tatanan ekonomi baru, kemudian nanti akan muncul dialektikanya. Dari Om Andri sendiri mungkin tadi ada gambaran tentang lebih tepatnya mungkin kalau saya merangkumnya seperti ini, mungkin landscape ekonomi pra pandemi dan pasca pandemi gitu. Jadi cuman saya belum mendengar dari Kamrat Andri tadi, Om Andri, kaitan dengan geopolitik ekonomi nasionalnya gitu, sampai pada permainan aktor di itu, tapi langsung menyentuh kepada kesimpulan besarnya ada oligarki di situ. Halo, saya mungkin lebih Halo Bu, suaranya di mute tuh. Operator mungkin, ya oke. Silakan lanjut Bu, lanjut ya penyut. Ya. Lanjut Bu. Saya mungkin sedikit masuk ke soal pertama dari Bang Andri tadi tentang climate change ini memberikan sumbangsi yang cukup besar, di mana emisi karbon terbesar ada dua, yaitu satu soal energi pembangkit listrik kita berbahan bakar PLTU, basisnya batu bara sebenarnya, dan yang kedua itu kebakaran hutan dan lahan. Yang diakibatkan sebenarnya itu adalah alih fungsi lahan hutan untuk peruntukan yang lain, yang tadinya peruntukan untuk penutupan lahan, konservasi dan sebagainya, menjadi peruntukan yang lain, entah itu untuk infrastruktur atau pembukaan lahan pemukiman dan sebagainya. Dari sisi ekonomi sendiri memang ada hal yang menarik, ada carbon trade di situ, kemudian di publiknya Indonesia pun sekarang sudah mulai masuk ke situ. Kita lagi menggagas
aturan atau rancangan undang-undang di DPR lagi dibahas tentang pajak karbon. Nah, mudah-mudahan ini menjadi angin segar yang baik. Cuman mungkin nanti itu juga butuh pendalaman lebih jauh, karena kita masyarakat ini kan sebenarnya pengguna akhir dari sebuah produk. Jadi semestinya seperti apa nanti bentuk ininya, bentuk kompensasi pajak yang di pajak karbon itu kepada publik. Apakah itu dibebankan kepada publik ataukah kepada industrinya? Terkait dengan energi memang ya lagi-lagi ini soal masalah besar sebenarnya, karena pembangkit listrik kita memang masih mengandalkan yang berbahan bakar batu bara itu. Kemudian untuk sebatas informasi, Om Mutu, ini juga kalau tidak salah di prolegnas kita itu masuk skala prioritas untuk pembahasan undang-undang energi baru terbarukan. Tapi arahnya saya melihat PLN sebagai leading sektor itu ke energi nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir, dan energi terbarukan yang lain. Itu aja sih, mungkin saya cuma tambahkan sedikit, tidak banyak. Cuman mungkin saya berharap lebih jauh lagi Kamarad Andri bisa memberikan gambaran utuh yang lengkap mungkin ya tentang landscape ekonomi dan geopolitik nasional kita gitu loh. Karena ini kan tantangan menuju 2024 nih. Jadi mungkin kalau misalnya bisa dibedah sampai pada aktor itu malah lebih baik lagi. Kira-kira saya sesingkat-singkatnya itu aja. Terima kasih, Om Endre, saya kembalikan. Terima kasih Kak Kopu atas tanggapannya. Mungkin kita kembalikan dulu ke Kak Andri. Ada respon balik? Ya, terima kasih. Ini respon yang sangat bermutu menurut saya. Khususnya dari Kakak Utu, menarik sekali pemaparannya. Kelihatannya berangkat dari perspektif Darren Acemoglu tentang institusi inklusif dan institusi ekstraktif. Sebenarnya secara jujur harus saya bilang bahwa saya berangkat dari pertanyaan klasik sebenarnya dalam ekonomi politik, bahwa apakah katakanlah pandemi ataupun perubahan iklim itu bisa berujung pada semacam terjadinya perombakan radikal pada sistem ekonomi politik kita. Itu pertanyaan klasik sebenarnya. Atau ya sederhananya, apakah kapitalisme liberal ini masih akan bertahan atau seperti apa? Nah, sejujurnya saya harus bilang bahwa saya pesimis. Saya pesimis dengan itu karena saya melihat bahwa saya katakan tadi, ekonomi digital maupun green economy atau ekonomi hijau itu merupakan lokus dari restrukturisasi kapital dan sumber akumulasi baru. Nah, kita tahu bahwa krisis ini bukan krisis yang pertama, ini krisis yang sudah terjadi berkali-kali. Kita pernah mengalami Great Depression 1930-an, kemudian ketika terjadi krisis di era 70-an itu kemudian mengantarkan kita pada ortodoksi baru yang bernama neoliberalism. Kemudian pada tahun 2007 subprime mortgage dan segala macam krisis finansial global. Tetapi itu kemudian tidak berujung pada itu selalu berujung pada semacam rehabilitasi atau kemampuan dari kapitalisme untuk bertahan, untuk mereproduksi dirinya kembali. Dan kita tahu bahwa misalnya kalau kita ambil contoh kasus 2007, krisis finansial global tahun 2007, itu memanfaatkan instrumen negara yang membail out dan segala macam. Makanya kemudian gambaran klasik tentang
pasar yang relatif mampu meregulasi dirinya sendiri dan kemudian meminimalkan peran negara, itu menjadi perspektif yang sudah ketinggalan zaman, yang tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta yang ada. Di situ sebenarnya medan problematik yang coba saya dalami dari kertas kerja yang sebenarnya belum selesai ini. Saya masih butuh untuk mengeksplorasinya lebih jauh. Nah, seperti itu. Nah, terkait misalnya katakanlah kita ambil ekonomi hijau. Secara pribadi saya harus melihat bahwa ekonomi hijau ini merupakan sebuah agenda untuk mengembalikan dominasi Amerika Serikat atas China. Kita tahu bahwa China sedang mendorong agenda Belt Road Initiative, OBOR, One Belt One Road, yang itu sebenarnya secara langsung akan berimplikasi pada semakin besarnya penumpukan karbon. Simple. Seperti itu. Nah, atas dasar itulah kemudian kita tahu bahwa ada ketegangan antara China dan Amerika ini pada level global. Makanya kemudian bagi saya isu perubahan iklim atau katakanlah green economy itu merupakan instrumen, ini mungkin sedikit disinggung sama Thomas Friedman kalau tidak salah, ini merupakan instrumen bagi negara adidaya Amerika Serikat untuk mengembalikan dominasinya seperti itu atas dominasinya secara global. Karena kita tahu bahwa dalam problem perubahan iklim itu, katakanlah dalam problem climate change itu kan dua strategi pokok sebenarnya, ada mitigasi, ada adaptasi. Nah, mitigasi itu melibatkan teknologi padat modal, sumber daya yang sedemikian besar, misalnya. Itu kalau kita misalnya menempuh strategi mitigasi, jalur mitigasi, dan itu akan menyebabkan ketergantungan baru negara-negara berkembang atas negara pusat, katakanlah negara adidaya seperti itu. Jadi itu yang saya maksud dengan saya menyebutnya bagaimana mengatasi krisis dengan memanfaatkan krisis. Jadi kapital akan merestrukturisasi dirinya berdasarkan karakteristik krisis yang terjadi seperti itu. Itu yang menjadi titik berangkat saya, sampai kemudian barangkali saya harus dengan sedih menyatakan bahwa kelihatannya tidak akan ada perubahan radikal, kapitalisme liberal masih akan tetap bertahan. Itu kita belum bicara soal ekonomi digital ya, kan kalau misalnya ketika 1970-an ketika visi Keynesianisme ditinggalkan dan kemudian kita masuk pada ortodoksi baru, itu kan sumber akumulasinya adalah sektor finansial. Makanya kemudian kita sering kali menyebutnya sebagai kapitalisme finansial. Nah, menurut saya peluangnya cukup terbuka untuk transformasi ini semacam kapitalisme digital yang menjadi sebuah ruang baru, ruang akumulasi baru. Sebentar lagi mungkin, enggak tahu ya, Ale mungkin lebih bisa menjelaskan. Ada ruang-ruang lain, ruang-ruang virtual, ruang-ruang digital yang berpotensi untuk menjadi sumber akumulasi baru. Dia bernama metaverse. Nah, ini membuat kelihatannya sistem ini akan tetap bertahan. Jadi di situ sebenarnya medan problematik yang saya selami dalam hal ini. Jadi barangkali pandangan yang optimistik ya, itu juga dibawa oleh katakanlah Arundhati Roy atau katakanlah Slavoj Žižek bahwa tidak ada cara lain dari terutama Slavoj Žižek ya, bahwa untuk menyelamatkan dunia dari pandemi ini nggak ada pilihannya, hanya satu, komunisme. Bagi saya itu terlalu tergopoh-gopoh. Itu itu terlalu pagi kelihatannya. Kelihatannya sistem ini masih akan selamat. Itu satu. Nah, yang kedua terkait dengan OPU,
kaitan geopolitiknya saya pikir begini, saya mungkin akan masuk pada semacam konstatasi hipotetikal atas ekonomi politik kita menjelang 2024 ini. Hipotetikal ya, jadi masih akan perlu kita uji kembali, perlu kita klarifikasi kembali berdasarkan fakta-fakta yang terjadi. Satu, kita masih akan berhadapan dengan persoalan oligarki ini, dan oligarki ini mungkin masih akan memainkan sentimen populistik yang cenderung katakanlah konservatif, seperti itu. Itu masih akan menjadi persoalan tersendiri dalam politik kita, seperti itu. Tapi bagi saya polarisasi dan fragmentasi kelompok masyarakat sipil yang ada di Indonesia ini itu kemudian membuat prospek perubahan itu hanya dimungkinkan oleh kontradiksi internal antar oligarki itu sendiri. Dan itu mungkin terbuka, misalnya katakanlah ada kontradiksi internal antara oligark lokal daerah dengan pusat, katakanlah nasional, akibat dari mungkin penerapan omnibus law yang banyak kewenangan kemudian ditarik ke pusat. Ini membuka celah bagi kemungkinan terjadinya kontradiksi internal antara oligark lokal dengan oligark nasional. Sekalipun misalnya itu hanyalah semacam kontradiksi subjektif, tapi tujuan objektifnya tetap untuk mempertahankan sistem yang ada, untuk mempertahankan predatory capitalism kalau kita pakai istilahnya Fedi Hadis, untuk cara untuk mengeruk sumber daya. Dan kontradiksi yang kedua itu secara implisit sudah saya katakan tadi, mungkin saja antara katakanlah kapital atau aliansi oligarki yang didukung oleh kapital Cina dan aliansi oligarki yang didukung oleh kapital Amerika Serikat. Saya sekali lagi ini hipotetikal. Ini masih harus kita uji lebih jauh, seperti itu. Karena dan terutama pintu masuknya itu tadi, terutama pintu masuknya lewat isu green economy tadi, green economy. Saya cenderung percaya bahwa green economy itu merupakan sebuah diskursus atau katakanlah diskursus untuk mengembalikan dominasi Amerika Serikat. Begitu barangkali tanggapan saya. Satu lagi, jadi saya lebih melihat persoalan ini dari saya tidak menganggap kelembagaan itu sebagai entitas yang netral atau hampa dari keterkaitan politik. Bagaimana katakanlah agenda good governance, desentralisasi dan segala macam itu dibajak oleh oligarki, oleh elit-elit lokal, yaitu bagaimana kita melihat sebut saja misalnya yang saya sebut tadi misalnya. Katakanlah semacam Hadis menyebutnya sebagai praktek neo-institutionalism, institusionalisme baru, yang sebenarnya cenderung untuk melupakan bahwa ada dimensi politik yang kental di situ. Misalnya, katakanlah kita lihat sektor reformasi birokrasi kita. Birokrasi nyaris menjadi sebuah sektor yang kebal atas reformasi. Jadi mereka akan menerima prinsip-prinsip
prinsip-prinsip tertentu jika itu menguntungkan. Seperti itu. Jadi sejumlah institusi sejumlah institusi atau norma-norma atau aturan-aturan hukum itu bisa diterima jika itu menguntungkan. Nah, studi Davidson tentang politik infrastruktur di Indonesia itu mengonfirmasi itu, bahwa kalau menguntungkan diterima, tapi kalau tidak, enggak. Itu yang sebagian menjelaskan kenapa kemudian katakanlah birokrasi kita, baik di tingkat apalagi di tingkat daerah ya misalnya, itu relatif kebal atas reformasi. Seperti itu. Jadi barangkali menarik untuk melihat fenomena kelembagaan ini, fenomena institusi ini dengan tetap melihat keterkaitannya dengan dimensi ekonomi politik. Begitu barangkali tanggapan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Hendrik. Dulu kemaskaran. Mic-nya Kak, termute. Cek. Halo? Baik, terima kasih respon Kakak Andri. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, kita akan review dulu elaborasi apa-apa yang sudah disampaikan oleh Kakak Andri tadi, berikut dengan Kakak Utu dan Kakak Upu serta respon balik dari Kakak Andri. Kakak Andri menyampaikan ada 4 hal yang menjadi tantangan ekonomi politik Indonesia ke depan. Yang pertama soal pandemi. Pandemi ini pada akhirnya melahirkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di tahun 2021, dan kita bisa menyaksikan bagaimana respon negara terhadap itu hanya memfasilitasi kepentingan oligark, kepentingan para pemburu rente untuk mengambil residu dari bencana ini. Kemudian bencana ini juga sudah tidak bisa dilihat sebagai sebuah situasi yang alamiah, tetapi ini adalah proses yang historis. Ini akibat ulah manusia itu sendiri, sehingga melahirkan dampak-dampak yang kita tidak bisa hadapi akibat rapuhnya sistem kesehatan kita, serta persoalan data kita yang amburadul, lapisan masyarakat kita yang rentan semakin meningkat. Kemudian yang lain soal regresi demokrasi. Ini memang mungkin kalau sebelum-sebelumnya penelitian kita yang menemukan bahwa Indonesia mengalami kemandekan di demokrasi akibat kita tidak pernah bergerak dari soal representasi. Ini penelitian dari Ole Thornquist dan kawan-kawan. Saya kira Kak Andri tadi sudah mengelaborasi lebih jauh bahwa ini sudah ada kemunduran dari demokrasi kita karena terbajak oleh, menurut Jeffrey Winters, karena proses demokrasi kita itu terbajak oleh oligarki. Ini sekali lagi masih bersoal dengan oligarki. Kemudian soal perubahan iklim. Perubahan iklim ini juga pada akhirnya menjadi persoalan baru. Pemanasan global, kemudian ada pembangkit batubara kita tadi yang sudah dibahas lebih jauh, dan yang keempat adalah soal ketimpangan. Itu pada akhirnya juga tidak bisa lepas dari jejak-jejak oligarki. Kau tuh menyampaikan soal transformasi ekonomi yang selalu dimulai dengan reformasi sosial, yang pada akhirnya mengoreksi susunan sosial ekonomi, di mana ini pada ujungnya akan melahirkan dialektika hubungan ekonomi. Tadi dicontohkan soal kolonialisme dan nasionalisme, masa kolonial dan nasional, kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak menyebabkan penyerapan tenaga kerja secara proporsional. Ini juga memang masalah yang sangat serius. Kemudian Opu
soal landscape ekonomi politik yang disampaikan Kandri tadi menuju 2024. Ini juga terkait juga dengan perubahan iklim akibat pembangkit listrik. Kita dapat informasi baru dari OPU bahwa sedang dibahas di DPR tentang pajak karbon dan energi baru dan terbarukan. Soal ini, Kandri memberi respon soal green economy politik. Green economy ini juga tetap menjadi medan akumulasi kapital baru bagi keberlangsungan neoliberalisme, karena menurut Kandri ke depan landscape politik kita akan tetap dikendalikan, sistem ini akan tetap bertahan, dan menuju pemilu 2024 oligarki akan tetap memainkan narasi populisme, dan yang bisa mengoreksi itu hanya ada dua tesis yang diajukan Kandri, yaitu pembelahan di internal oligarki itu sendiri akibat penarikan kewenangan. Ini mungkin akan berimplikasi pada oligarki lokal maupun versus nasional, serta oligarki kapital Cina dengan Amerika. Saya kira itu, kawan-kawan sekalian. Bagi yang ingin bertanya silakan, dan mungkin untuk yang via komen YouTube bisa dibacakan. Baik, kami persilakan kawan-kawan yang ingin bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum Bung Hendra. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Danu, kami persilakan. Sebenarnya enggak bertanya ini, lebih pada apa ya? Yang pertama tentu saya mengapresiasi kerja kawan-kawan sehingga forum ini bisa bisa dilangsungkan. Ini hal yang tentu saja hal yang sangat baik menurut saya. Nah, mengutip lagi dari Kak Andri ya, kalau nggak salah Kak Andri pernah bilang bedanya sains dengan politik itu. Gitu. Sains itu, bagusnya sains itu bisa tampil lebih murni, gitu, lebih jujur. Sedangkan politik itu penuh dengan kabut. Ya, menurut saya forum ini, forum yang sangat saintis, segala hal yang bisa kita munculkan dengan murni dan jujur. Kedua pemapar ini termasuk moderator. Mungkin bagi kawan-kawan yang baru gabung ya, termasuk moderator dan juga Opu Indra, Kak Utu dan Kak Andri. Saya mengenal mereka ini sejak zaman mesin ketik gitu. Hingga zaman Zoom mempertemukan kita gitu. Setidaknya itu memperlihatkan perkembangan teknologi zaman dan ya mungkin ekonomi politik yang melatar itu semua. Hingga hari ini kita bisa bertemu dalam rentang waktu yang berbeda. Benar kata Kak Ucu, memang untuk Kak Ucu tadi setiap membutuhkan suatu situasi sosial sehingga memunculkan ada kadang-kadang reformasi sosial atau perubahan sosial. Misalnya mungkin, dan mohon diluruskan, kadang-kadang pada krisis, kalau tidak salah krisis di dekade 60-an itu kan yang melahirkan suatu konsep yang bernama ekonomi kesejahteraan. Ada yang melihat ini sebagai bentuk evaluasi terhadap sistem ekonomi liberal kayak gitu. Ada juga melihat ini sebagai bentuk penyelamatan terhadap sistem ekonomi liberal kayak gitu. Dari bata jatuh ke sosialisasi komunisme, mendingin konsep ini aja dipakai gitu untuk menyelamatkan ekonomi liberal. Seperti itulah gitu. Artinya apa? Ada situasi krisis yang sehingga memungkinkan adanya transformasi dari bentuk A ke bentuk B atau ke bentuk C seperti itu. Nah, begitupun dengan pada konteks demokrasi sepertinya selalu membutuhkan ada peristiwa sosial politik yang merubah sistem itu dari A ke B. Walaupun saya juga tidak menganut
teori transisi ya. Memang demokrasi butuh transisi dalam arti harus ada fase sehingga dia bisa melaju ke bentuk yang lain ya, gitu. Walaupun bentuk lain itu bisa apa saja, sangat terbuka kemungkinan untuk mundur lagi ataukah bentuk baru atau apa ya, kan begitu. Pertanyaan saya mungkin terkait dengan proses demokrasi lah di Indonesia. Pada semua pemapar mungkin kira-kira ya kita semua sepakat bahwa demokrasi hari terbajak oleh oligark, seperti itu tesis yang kita bisa tangkap dari para pemapar kayak gitu. Nah, pertanyaan saya, kira-kira pada saat mana, kapan dan situasi apa sehingga memungkinkan demokrasi kita ini terbajak oleh kelompok gitu? Kenapa ini menurut saya penting? Karena untuk ya supaya kita bisa mengetahui anatomi ataukah postulat apa yang membantu situasi itu, dan itu penting bagi kita untuk untuk bisa membaca lebih detail, lebih jernih, sehingga kita bisa semacam membuat kertas kerja gitu. Jadi mungkin analisis persoalannya dulu yang sangat penting, makanya saya ingin menanyakan kepada pemapar pada saat mana sih gitu, dan kapan dan situasi seperti apa sehingga memungkinkan demokrasi kita ini terbajak kayak gitu. Seperti itu mungkin Bung Hendrik. Sama halnya katakanlah demokrasi kita berjalan mundur ataukah jalan di tempat hari ini, yang pertanyaan mendasar itu kan sejak kapan memang kita mengalami demokrasi kan gitu. Sehingga kita bisa melihat ini mundur dan maju kan gitu, atau ke jalan di tempat kayak gitulah pertanyaan saya. Mungkin begitu Bung Hendrik. Terima kasih atas kesempatannya ya. Baik Mas, baik. Ada penanya lain? Kalau tidak ada, kita mau serahkan ke Kandri dulu. Cuman saya mau tambah satu pertanyaan tadi dari terkait dengan soal neo-institusionalisme yang dibahas terakhir itu. Kritik Fedi Hadis terhadap neo-institusionalisme memang sangat telak saya kira ya, bahwa instalasi kerangka kelembagaan baru terhadap demokrasi itu tidak pernah sampai pada perubahan struktur ekonomi politik karena ketimpangan itu tidak pernah selesai, sehingga sumber daya kekuasaan yang dimiliki setiap orang itu berbeda, tidak merata, sehingga kedaulatan itu menjadi soal. Nah, di Pilpres 2024 itu tidak ada perubahan. Parliamentary threshold, presidential threshold akan mengacu pada undang-undang lama. Sekarang pertanyaannya adalah kekuatan-kekuatan apa sih yang bersepakat dengan ini? Kepentingan-kepentingan apa yang mencoba mengakomodasi ini sehingga ini tidak dikoreksi? Padahal desakan saya kira dari berbagai partai yang menengah bawah maupun kelompok masyarakat sipil ini banyak yang mendesakan ini. Saya kira ini pertanyaan titipan juga untuk Kak Kandri. Kami persilakan dari Mas Danu tadi soal pada situasi apa sih demokrasi kita terjebak oligarki ini, dan sejak kapan kita mulai bisa mengatakan bahwa kita berdemokrasi sehingga kita bisa sampai pada hitungan ada kemunduran dan kemajuan. Saya kira itu Kak. Kami persilakan. Oh, saya dulu ya? Iya Kak, ya. Oke. Nanti setelah kita ada tanggapan lagi mungkin dari Kak Utu sama Opu. Ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain untuk bertanya. Kalau tidak, moderator lagi yang bertanya Kak. Saya sebenarnya mau mendengar lebih banyak dari Kakak Utu ini. Saya sudah lama tidak diskusi dengan Kakak Utu ini. Setelah Kak Kandri ini Kakak Utu. Oke. Dengar saja, dengar. Begini, saya akan merespon pertanyaan ini dengan konstatasi awal bahwa ada kecenderungan kita untuk
antitesakan atau katakanlah mengkonflikkan antara oligarki dengan demokrasi. Seolah-olah oligarki dan demokrasi itu akan menjadi perkawinan yang tidak suci, kayak gitu. Ini kalau menurut saya keliru. Oligarki itu bisa kawin atau katakanlah itu bisa itu bisa menguat dalam konteks demokrasi seperti itu. Nah, persoalannya di Indonesia misalnya katakanlah, jadi dulu itu pernah ada siapa ya, Lipset ya, studi Lipset yang sangat populer itu bahwa demokrasi itu hanya dimungkinkan jika kita sudah mencapai sebuah taraf ekonomi tertentu, misalnya pendapatan sekian, segala macam. Yang saya mau respon terkait dengan itu begini, saya mengikuti jalurnya Hadis barangkali, Fedi Hadis, bahwa yang soal di Indonesia itu dua. Yang pertama adalah bahwa perkembangan oligarki itu di Indonesia itu berangkat dari setting ekonomi politik kapitalisme primitif, kapitalisme pinggiran. Seperti itu. Makanya kemudian tidak heran misalnya kalau pengerukan sumber daya, ekstraksi sumber daya alam itu senantiasa berjalan beriringan dengan praktek apa yang disebut sebagai praktek enclosure, praktek pemagaran, praktek pengambil alihan sumber daya publik, ya toh, sumber daya publik oleh para oligark ini. Dan pada akhirnya itu kemudian itu sampai di, katakanlah kalau kita ambil contoh kasus gig ekonomi di kasus Gojek itu kan mengarah pada terjadinya surplus tenaga kerja yang membuat posisi tawar pekerja, posisi tawar buruh terhadap kapital itu menjadi tidak signifikan, menjadi sangat lemah. Karena ada surplus tenaga kerja cadangan, ya, toh, yang kemudian membuat makanya kemudian apropriasinya itu berlangsung seperti itu. Jadi itu satu. Yang kedua, problem organisasional. Kita tahu bahwa di Indonesia itu organisasi sosial atau katakanlah kelompok-kelompok masyarakat yang mendorong agenda-agenda progresif itu sudah nyaris ambruk. Nyaris sudah tidak ada lagi misalnya katakanlah kelompok yang mendorong agenda sosial yang lebih progresif. Makanya kemudian narasi politik kita itu senantiasa polarisasinya di situ, Islam nasionalis. Nah, makanya itu yang kemudian menyebabkan persekutuan antara oligarki dengan demokrasi ini itu menghasilkan satu illiberal turn, belokan iliberal. Makanya kemudian demokrasi kita mundur terus karena ada itu illiberal turn, karena tidak ada kelompok masyarakat, bahkan narasi dari kelompok yang mendorong agenda liberal sendiri pun lemah. Itu satu. Yang kedua, nyaris tidak ada kekuatan politik yang mendorong agenda yang lebih progresif. Nah, makanya miskin betul narasi gerakan sosial ini. Miskin betul narasinya. Nah, narasinya ya di situ, Islam nasionalis. Makanya kemudian dan sialnya dua narasi ini itu kemudian menjadi itu kemudian diartikulasikan secara populistik yang mengemuka pada polarisasi, pada
pada terjadi polarisasi yang kemudian berimplikasi secara langsung pada demokrasi kita yang makin regresif. Jadi saya kira di situ, Mas. Maksud saya asumsi awal yang harus kita bangun ini terlebih dahulu adalah bahwa sangat mungkin ada konteks ekonomi politik tertentu, ada setting ekonomi politik tertentu yang membuat oligarki dengan demokrasi itu bisa kawin dengan mesra. Nah, seperti itu. Jadi para oligarki ini sebenarnya tidak terlalu menganggap penting demokrasi. Ya, kalaupun misalnya terjadi illiberal turn atau katakanlah bahkan mundur kembali ke otoritarianisme, sejauh proses akumulasi atau sejauh praktek perburuan rente itu bisa terfasilitasi, bagi mereka nggak ada masalah. Di situ ini. Kak Andri. Oke, sambil menunggu Kak Andri, soal tadi saya kira Mas Danu, ini soal habituasi nih. Hidup berdampingan dengan demokrasi. Kak Andri? Sorry, putus tadi ya. Ini hilang, ini nggak tahu. Sinyal saya kayaknya jelek. Biasa Kak, makanya kita harus tetap jadi Menteri Infokom Kak. Makanya ini penting ini. Ya, kemudian jawaban tadi itu kemudian saya pakai untuk merespon pertanyaan Andre tadi tentang neo-institutionalism. Kenapa kemudian sejumlah aturan-aturan yang dianggap justru kontradiktif dengan katakanlah demokrasi yang lebih dalam, demokrasi yang lebih maju itu tetap didukung. Sekali lagi Andre, bahwa persoalannya adalah kalau misalnya tata kelembagaan itu bisa memfasilitasi praktek perburuan rente, praktek apropriasi kapital berbasis ekstraksi sumber daya alam, itu akan tetap justru itu akan diadvokasi, itu akan didorong. Jadi kalau misalnya aturan itu kemudian menabrak kepentingan materialnya, maka dia akan menolak aturan kelembagaan itu. Tapi kalau misalnya aturan kelembagaan tersebut itu justru memfasilitasi proses apropriasi, proses penyerapan, proses proses penyerapan modal, proses perburuan rente yang lebih besar, maka dia akan meloloskannya. Seperti itu. Barangkali begitu respon saya. Saya mau mendengar perspektif lain dari Kakak Utu ini. Kakak Utu. Baik Kak, baik. Kakak Utu. Kami persilakan untuk teman-teman yang mau bertanya silakan pencet fitur raise hand ya. Ini sudah ada antrian untuk bertanya. Sebelumnya kami persilakan dulu Kakak Utu ya. Silakan Kakak Utu. Enggak berani kita. Tapi gini kalau menurut saya, oligarki atau kalau dalam konteks yang lebih mikro, kita taruhlah sebut operasi modal gitu ya. Itu nggak ada batas-batas administrasinya. Kemudian kita bilang ada oligarki lokal, oligarki nasional, nggak ada. Tidak seperti itu. Kemudian elit bisnis dan elit di sektor publik itu punya satu genre yang sama. Itu yang di ekonomi politik disebut dengan redistributive combined justice. Atau kita kenal dengan tabiat mereka yang memanfaatkan aturan untuk membagi-bagi resource yang ada di negara itu, dan bukan justru untuk menciptakan kekayaan baru, menggunakan aturan untuk menciptakan kekayaan yang baru. Jadi itu kalau saya katup yang menyambungkan kenapa kontradiksi internal itu tidak merubuhkan itu tadi yang Andri sebut, ya, tapi justru dia makin kuat gitu. Jadi karena itu tadi mereka, jadi betul tadi itu yang Andri bilang, dia bisa saja dengan mesra bergandengan tangan jalan ke sana kemari antara oligar dan jadi kalau menurut saya tantangan paling berat di bidang ekonomi terutama ya, yaitu tadi merapikan bagaimana agar proses transformasi itu bisa berjalan dengan baik.
Dan kalau sufficient condition-nya tidak terbangun, kita tinggal berharap kepada yang prosedural tadi yang kita sebut ya pemilu mungkin ya taruhlah misalnya. Tapi meskipun itu sudah selemah-lemah iman gitu ya. Cuma ya mau bagaimana lagi karena polarisasinya tadi ya nasionalis, religius sudah nyaris memang nggak ada lagi yang mendorong narasi baru misalnya kayak dulu-dulu ya. Tapi saya tetap tadi memang yang menarik tadi itu ya apakah ekonomi digital dan green economy kalau iklim ini responnya misalnya agak baik, agak bagus, saya punya keyakinan memang akan ada perbaikan-perbaikan yang fundamental. Karena banyak sekali mode produksi yang kira-kira, bukan mode produksi, kira-kira cara saja ya, cara sektor bisnis kita beraktivitas, itu yang akan terkoreksi gitu ya. Dan itu akan menggeser paling tidak kepemilikan gitu ya dalam jangka pendek. Tapi problemnya yang itu tadi ya, resource dunia ini memang sudah baik Kakak Uto. Operator mungkin? ya. Oke, baik Kak. Lanjut Ya, Kak. jadi saya setuju dengan Andri tadi. Ya, saya setuju tadi bahwa memang kita perlu kanal-kanal gitu ya untuk merapikan. Karena krisis itu dialaminya meskipun yang paling penting juga adalah respon-respon kita terhadap anomali-anomali yang kita hadapi. Jadi kalau dari sisi ekonomi transformasinya itu harus berjalan baik. Dia harus berjalan baik, ada sufficient condition dulu. Ya perbaikan di tatanannya agar relasinya tadi itu agak baik gitu ya. Kalau tidak sulit untuk mengoreksi tatanan yang sudah timpang seperti ini tanpa ada perbaikan yang mendasar gitu, ada gerakan yang mendasar. Jadi kalau Mas Danu tadi mungkin ya itu ya pasti dia akan berjalan beriringan. Artinya mereka akan saling berkomunikasi lah gitu antara ini dan kegiatan produktif itu tidak mungkin bisa berhenti. Dia akan terus berjalan, dia terus bergerak. Kalau bukan oleh mereka, akan ada muncul kelompok atau klan baru yang akan menggenerate kegiatan-kegiatan produksi itu dan seterusnya. Jadi elit bisnis maupun elit politik ataupun pemerintah itu punya suatu tabiat yaitu redistributive combine dan itu mereka paham sekali ngerti dan yang paling ngerti itu ya pemerintah. Pemerintah itu paling ngerti celah dari aturan dan regulasi, termasuk yang membuat undang-undang. Kalau membuat undang-undang mungkin tidak terlalu ya. Tapi kalau pemerintah karena mereka yang mengeksekusi dia lihat dengan jelas celah dari regulasi itu sehingga dia tahu harus memukul siapa, harus bertahan bagaimana, harus bicara dengan siapa, terus sehingga informasi-informasi yang tidak dimiliki oleh publik seperti itu bisa diperdagangkan, bisa dipertukarkan gitu ya, entah dengan suara, entah dengan uang dan seterusnya. Itu teman-teman lah punya bagian. Saya kira itu mungkin Mas Danu dan Tuan Guru. Baik Kakak Uto. Kakak Opu, ada tanggapan? Kalau Kakak Opu, Windra? Ya, kedengaran. Silakan Opu, ada tanggapan? Ya, terima kasih Om Endre. Tadi Om Utu dan Om Andri juga sempat menyinggung tentang green economy. Tapi poinnya saya sepakat bahwa pada prinsipnya sebenarnya ada persekongkolan dari kelompok oligarki dengan kelompok-kelompok ini untuk melihat celah. Di mana celah itu muncul ya di situ pasti mereka akan berusaha beradaptasi untuk melanggengkan oligarki ini. Nah, terkait dengan green economy sendiri misalnya, ini juga masih tanda tanya besar sebenarnya. Green economy barang apa sih sebenarnya ini? Jangan sampai itu tadi yang Om Andri bilang kan, ini juga masih oke lah bagian dari cara mengelola sumber daya alam atau yang lebih baik, yang lebih ramah lingkungan, tapi sebenarnya itu justru masih menguntungkan kelompok-kelompok yang lama ini kan. Nah pertanyaannya kan kemudian di mana ruang-ruang gerak
baru. Bang Mutu sudah menjelaskan tadi, oke lah kalau itu memberikan keadilan terhadap pertumbuhan ekonomi atau penyerapan tenaga kerja yang lebih fair ya, lebih adil. Gitu. Karena green economy ini sendiri saya juga masih bingung juga sebenarnya. Ini hanya sebuah cara pandang. Sementara kalau paradigma pengelolaan lingkungan sendiri itu kita masih menganut tiga paradigma dasar ya. Satu ekofasisme, di mana lingkungan untuk lingkungan, gitu. Lingkungan untuk perlindungan, gitu loh. Untuk kemaslahatan umat. Yang kedua, cara pandang yang kedua itu eco development. Ini yang lebih banyak dipakai di negara-negara kita, terutama sama dengan negara-negara yang berkembang, di mana negara itu punya kuasa, punya dominasi yang besar terhadap resource sumber daya alam yang kemudian pengolahannya boleh dikelola oleh swasta atau pemerintah sendiri. Jadi pemerintah hanya sebagai regulator. Paradigma ketiga ada kita kenal dengan ekopopulisme. Ekopopulisme itu sebenarnya menempatkan subjek atau pelaku utama ya masyarakat itu sebagai pelaku utama, sebagai subjek dari pengelolaan lingkungan itu, pengelolaan sumber daya alam itu. Nah, pertanyaan kan kemudian green economy ini masuk di mana dalam tiga paradigma itu? Jangan sampai ternyata ini bagian dari cara mereka kelompok-kelompok tadi oligarki ekonomi dan politik ini itu memainkan wacana-wacana aja bahwa ya seperti itulah, hanya sebatas wacana tapi tidak memberikan dampak yang lebih besar terhadap perbaikan lingkungan, kualitas lingkungan hidup, kemudian penyerapan tenaga kerja yang baik, yang adil ya, bahasanya Om Mutu itu yang lebih fair gitu loh. Yang ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat kita gitu. Nah, tantangan ke depannya apa? Persoalannya negara kita punya opsi apa nih? Gitu. Kalau hanya ikut dalam diskursus itu sementara satu ya, contoh misalnya yang lain. Kita contoh misalnya kapan nih sektor pertanian kita bisa menuju industrialisasi gitu. Itu aja kita masih berdebat pada resource dan sumber daya alam dan sumber daya manusianya kita kan. Masih berdebat di situ, masih klasik sekali, masih jauh sekali. Itu aja hal yang mendasar misalnya. Mungkin itu aja saya sedikit tanggapan tentang green economy-nya. Ini masih tanda tanya besar, green economy itu sebenarnya masuk dalam paradigma apa sebenarnya. Gitu, Om Andre. Baik, Bu, baik. Terima kasih tanggapannya. Ekokapitalisme, Bu. Kenapa? Ekokapitalisme. Kayak itu lebih tepat bahasanya. Green economy itu bagian dari cara pandang itu ya. Jadi mungkin paradigma OPU perlu ditambah lagi jadi 4. Soal ekofasisme tadi, eco development dan ekopopulisme. Tadi menarik juga dari Kak Utu tadi, tantangan kita ke depan adalah bagaimana transformasi ekonomi bisa berjalan dengan baik. Untuk itu perlu ada kanal-kanal. Nah, saya kira soal ini ini perlu disikapi dengan kanal-kanal, terutama kanal-kanal politik agar tidak terlalu mengintervensi ekonomi secara serius ini. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, kita minta closing statement. Karena ini seri perdana ya, seri perdana dari diskusi kita. Ada pertanyaan di chat kayaknya, chat ini Zoom ada pertanyaan. Oke, dari Ahmad Yani. Izin bertanya kakak semua, dalam pendekatan The New Internationalism yang menyatakan bahwa aktor memiliki peran yang penting di dalam melakukan redistribusi resource dalam sistem perekonomian, pendekatan ini memastikan kalau sumber daya natural dan ekonomi jika dialokasikan dengan benar, maka akan memungkinkan orang miskin atau orang yang memiliki sumber daya ekonomi yang lebih sedikit akan dilindungi atau difasilitasi oleh kelembagaan negara. Tapi pada kenyataannya,
Justru banyak masyarakat yang malah kehilangan sumber-sumber mata pencarian karena agresivitas korporasi besar yang pada akhirnya berdampak terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Oleh karena itu, bagaimana sebenarnya atau seperti apa lembaga negara memposisikan diri mereka untuk melawan sistem korporasi besar di Indonesia? Saya kira ini pertanyaan, masih ada lagi sebelum kita ini ya, karena ini sesi terakhir dari pertanyaan kita sebelum masuk ke closing statement. Kalau ada pertanyaan silakan pencet fitur raise hand, teman-teman. Oke, baik, kami persilakan ke Kakak Andri atau ke Kakak Utu dulu, Kakak Utu dulu. Karena ini terkait ekonomi. Halo, ada pertanyaan lagi? Sedikit barangkali ada pertanyaan, Kak. Siapa di mana? Taufik Iqbal. Bataliti dari ada Kak? Halo? Penanya siapa? Ilham Dhani, Ilham Dhani. Topik kayaknya dulu ini Kak. Topik kayaknya. Mana? Itu enggak ada suara, enggak ada gambar. Topik Batalipu. Ada sedikit, Kak. Oh, ada. Oke. Coba kameranya. Mana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taufik, nanti setelah Dhani dulu Pertanyaannya ya. simpel sih Kak Indre. Ya. Ini kedengaran nggak ya suaraku? Kedengaran, cuman agak berisik. Kan tadi Kak Syamsul menjelaskan begitu bahwa untuk terciptanya sebuah transformasi ekonomi, prasyarat pertamanya adalah reformasi sosial. Ya, betul. Nah, hari ini kita mungkin melihat bahwa saya tidak bermain di narasi yang besar ini, Kak. Saya maunya ini bermainnya sih di narasi yang kecil. Reformasi sosial itu bergerak ke persoalan kekerasan. Segala hal yang menyangkut kekerasan kemudian muncul di panorama 2021 ini. Yang paling jelas adalah kekerasan seksual. Nah, yang menjadi pertanyaanku, apakah reformasi sosial dalam hal kekerasan seksual yang mencuat di 2021 ini kemudian akan mempengaruhi begitu atau bakalan menciptakan sebuah transformasi ekonomi yang baru di Indonesia untuk 2024? Apakah ada atau bagaimana ini Kak? Ataukah memang ini persoalan kekerasan ini, persoalan keperempuanan tidak bakalan menjadi sebuah pembahasan ekonomi yang menarik begitu? Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Ilham Dhani. Kakak Taufik. Baik, terima kasih banyak Kak Anda, Kak Andre, yang saya hormati Kak Andre sama narasumber Kak Andri dan kawan-kawan lainnya. Saya dari Kabupaten Buol ingin bertanya sedikit. Coba dari mana? Kurang kedengaran suaranya. Kabupaten Buol. Oh, Buol. Sulawesi Tengah. Saya sedikit bertanya soal aktor di pusaran relasi kuasa politik dan ekonomi. Karena melihat dari krisis multidimensi yang dialami bangsa Indonesia sekitar tahun 98 sampai 99 ini merupakan implikasi nyata dari pembangunan ekonomi yang sentralistis di masa lalu. Telah 15 tahun kita keluar dari krisis, namun secara kualitatif dan kuantitatif pembangunan kita masih belum secara signifikan mampu mengangkat kualitas yang lebih baik dari warganya, khususnya petani dan lain sebagainya. Kemudian pertumbuhan yang positif tidak diikuti oleh menurunnya kesenjangan ekonomi masyarakat di Indonesia. Walau memang akhir-akhir ini kita melihat pemerintah telah memunculkan berbagai banyak jargon-jargon dalam pembangunan nasional, termasuk di sektor pertanian, seperti desentralisasi ekonomi kerakyatan,
pemberdayaan usaha kecil menengah dan koperasi dan lainnya. Namun berbagai macam jargon-jargon tersebut tampaknya hanya sekedar retorika politik dan akan berujung tanpa makna bila tidak ada perubahan-perubahan yang cukup fundamental dalam relasi kuasa ekonomi dan politik. Dalam konteks dinamika pewacanaan transisi demokrasi politik yang telah semakin menghegemoni ruang publik. Nah, kemudian reformasi politik dalam arena pembangunan umumnya dilakukan melalui fungsi-fungsi yang melekat pada DPR, diantaranya budgeting, melalui pembuatan instrumen peraturan perundang-undangan dan pengawasan. Nah, reformasi politik juga seringkali dilakukan melalui lobi-lobi pembahasan. Nah, tidak mengherankan bila misalnya perda tata ruang atau peraturan tentang keruangan seringkali berhenti di tengah jalan karena kuatnya konflik kepentingan dari para aktor pemegang kuasa politik dan ekonomi di Indonesia ini. Nah, pertempuran kepentingan di arena kebijakan publik seperti ini tentunya berdampak terhadap tersingkirnya aspirasi masyarakat. Ruang kebijakan seolah hanya menjadi ruang dari sekelompok elit. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dalam melihat tantangan ekonomi politik di tahun 2024 yang akan datang, seperti apa para elit politik yang yang memang benar-benar menjalankan demokrasi ini dengan baik bisa menghindari konflik-konflik kepentingan ini begitu. Mungkin hanya itu, Kak. Tidak banyak yang saya pertanyakan. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih Kakak Taufik. Itu banyak sekali pertanyaannya sebenarnya. Ini kalau dibahas itu bisa 2 buku. Oke, baik. Ya, ini berhubung karena soal teknis juga. Laptop host utama kita sudah drop, jadi ini terakhir ya. Kebetulan Kapurung juga sudah menunggu ini untuk sesi kedua, jadi tolong yang di luar sana jangan cemburu, terutama Kandri karena kita buat ini pas Kandri tidak ada. Ini dipersilakan ke Kakak Utu dulu lah. Sekaligus closing statement Kakak Utu ya. Terkait dengan diskusi kita, mudah-mudahan Kakak Utu nanti di lain kesempatan berkenan lagi untuk mencerahkan kita. Saya kira ini satu kesyukuran. Begitu pula dengan Opu ya, setelah ini baru kemudian Kak Andri akan memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kemudian closing statement. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Kakak Utu. Tadi ada pertanyaan melalui chat box saya lihat, saya bagi secara cepat. Mungkin pertanyaan saya akan respon secara bersamaan. Saya justru menunggu nanti dari Andri menjelaskan beberapa hal. Karena ada beberapa pertanyaan tadi yang ingin sekali saya dengar. Tapi begini, tadi ada optimisme yang didorong oleh Andri berkaitan dengan green economy dan digital economy. Saya kira itu penting, layak untuk dinanti apakah memang perubahan-perubahan dasar yang disebabkan penggunaan teknologi informasi dalam kegiatan ekonomi dasar itu bisa merubah banyak hal. Begitu juga dengan penggunaan bahan bakar fosil yang terus kisut dari waktu ke waktu, apakah dia akan berubah secara mendasar juga banyak aktivitas-aktivitas. Tapi problemnya adalah, kalau tadi di pertanyaan pertama, saya tidak pernah melihat ada core value dari corporate itu mau mensejahterakan rakyat. Roots mereka itu adalah berburu rente. Meskipun nilai-nilai yang dia tulis di visi misi di dinding perusahaannya itu adalah macam-macam, tapi core value dari every corporate itu pasti berburu rente. Jadi jangan terlalu cepat percaya juga dengan sektor bisnis yang punya core value yang indah-indah gitu di dinding kantor-kantornya gitu. Sama lah juga dengan pemerintah kurang lebih.
hanya mereka membungkusnya dengan narasi kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Tapi memang mereka harus dijaga. Nah itulah kenapa kita perlu norma-norma, perlu aturan-aturan, perlu teman-teman yang ini untuk menjaga mereka agar perilakunya tidak barbar, gitu ya. Perilakunya tidak sampai membuat macam-macam. Terutama yang dari level mikroekonomi itu yang menyebabkan kompensasi yang terlalu rendah terhadap tenaga kerja manusia, gitu, manpower, dan memberi kompensasi yang berlebih terhadap modal. Itu kan yang terjadi di kita, sehingga dengan struktur yang timpang sejak awal ini, itu konsentrasinya akan terakumulasi pada kita. Itu terus-menerus dia roll over terus dan terus-menerus, sulit dikoreksi kalau dia sudah terus-menerus seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana perempuan? Jangan salah, tenaga kerja kita itu 3/4 adalah perempuan. Isunya di situ menjadi problematis. Kita sementara ngobrolin perempuan sebenarnya dengan membahas dialektik hubungan ekonomi di beberapa lapangan usaha. Sebenarnya secara tidak langsung kita sementara ngobrolin perempuan, di mana mereka yang berjibaku di depan menjadi buruh kasar yang dikompensasi dengan sangat murah oleh korporasi itu tadi. Nah, maka kita mau ada yang lebih fair begitu, tadi dengan berbagai cara, meskipun kalau narasinya agak berat untuk bisa sampai pada kulminasi yang bisa tadi, ya sudahlah, kita berharap pada pemilu saja mudah-mudahan bisa mengoreksi dan seterusnya. Kemudian kemudian ada beberapa riset yang cukup menarik berkaitan dengan karbon, gitu ya. Berkaitan dengan iklim tadi. Kalau penggunaan bahan bakar yang baru dan terbarukan itu tadi, itu mengalami peningkatan, itu yang akan memang pertumbuhan di dalam jangka pendek dia akan melambat. Jadi growth short run dia akan melambat kalau kita beralih begitu ya. Tapi dalam jangka menengah ini artikel ya. Dalam jangka menengah kita akan memiliki lebih banyak leisure time, terutama negara-negara yang tingkat pendapatannya itu middle income ke atas. Ada waktu luang, gitu ya. Nah, kalau waktu luang kita makin banyak, sedikit bertambah begitu, itu saya kira ruang buat peningkatan kesejahteraan juga ada. Ruang untuk meningkatkan kesejahteraan. Kalau kita kan selama ini kita punya banyak waktu luang, tapi bukan karena kita sejahtera, gitu ya. Ini bukan yang itu maksud saya. Kita punya banyak waktu luang, tapi memang karena kita sejahtera, kita mengkompensasi waktu luang kita dengan pendapatan. Itu yang saya maksud, bukan karena kita punya banyak waktu luang, tapi karena kita tidak sejahtera, bukan yang itu. Jadi kalau kita migrasi ke bahan bakar yang terbarukan tadi, itu kita punya banyak leisure time, meningkatkan kita punya ini, dan dalam jangka panjang, saya kira yang paling termuliakan dari itu, kalau dugaan saya ini ya, bukan riset yang tadi, itu adalah perempuan. Karena bapak-bapak mau memanfaatkan waktu luang dengan siapa? Misalnya tidak mungkin dengan buku terus, gitu. Ya, itu dengan misalnya laki-laki dengan perempuan. Saya kira begitu untuk ini. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan, saya kira elit dia selalu punya cara begitu untuk melakukan renegosiasi atau mengkonsolidasi kembali ininya, elit bisnis, elit politik, mungkin elit pemerintahan. Contoh saja misalnya, ini resentralisasi misalnya, saya setuju dengan tesis Andri tadi, bahwa itu cara saja untuk ini kan batu bara kan udah habis konsesi-konsesi di tahun berapa tuh ya? Tidak saya baca dulu. Nah mereka ini menarik dulu sebagian ke pusat kembali wewenang yang sebelumnya dikelola oleh daerah. Dengan cara apa ya? Untuk apa maksud saya? Untuk konsolidasikan kembali agar nanti ini kan gawat juga kalau dikuasai oleh 450 sekian kepala daerah atau 37 gubernur misalnya, tiba-tiba konsesi itu dikasih ke adiknya misalnya, sepupunya misalnya, padahal mereka ini kan oligarki lama yang sudah memegang konsesi puluhan tahun. Jadi ditarik kembali ke pusat, itu sebenarnya hanya direm, dijeda sebentar saja, baru ini dia kasih kembali lagi tuh, dikasihkan lagi desentralisasi. Jadi main-mainan saja ini kalau menurut saya, dia hanya mengkonsolidasi saja. Kemudian dikasih lagi ke daerah, ya sudah ya, saya sudah konsolidasikan ini, ambil kembali ini wewenangmu. Karena saya sudah rapikan ini barang-barang semua, batu bara, nikel, apa semua sudah ambil kembali, sudah diatur, di tidak bisa ngapa-ngapain juga. Jadi ringkasnya, segala macam
apa namanya tadi, dinamika di level kelembagaan itu tadi, itu juga tidak sepi dari klik yang itu tadi ya, maksud saya dalam, nah itu yang harus bisa kita benahi. Nah, bagaimana membenahinya, kita harus melihatnya dengan, kalau kita di daerah ini kan meskipun ada teknologi informasi, tapi secara sosiologis jarak kita dengan pusat-pusat pengambilan keputusan itu jauh sekali ya, banyak sekali potensi bias yang bisa membuat kita melihat tidak, atau bahasanya Mas Danu tadi, berkabut gitu ya, untuk bisa melihat secara jernih apa yang apa namanya elit misalnya mengambil. Tapi samar-samar kita juga melihat bahwa memang oligarki ini memang punya banyak cara. Memang tidak ada jalan lain selain kita perlu melihatnya dengan kritis, membangun aturan lebih kuat lagi, dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan konstitusi yang kita punya. Saya kira itu, Menteri, terima kasih. Baik, ada closing statement, Kak? Sudah sekalian yang tadi konsisten. Saya mendengar dari Mandri. Siap. Kakak Opo dulu, kita persilakan. Opo Indra. Kalian closing statement Opo ya? Ya. Tadi saya mau ini aja. Ahmad Yani ya, ada pertanyaan di chat tadi. Ilham Dhani, bukan? Oh, Mayan ya. Ahmad Yani ya. Ya, ini pertanyaannya mantap sekali, bagus sekali. Bagaimana negara memposisikan diri untuk melawan sistem yang korporasi besar seperti ini di Indonesia. Menurut saya sebenarnya pemerintahan yang sekarang ya, pemerintahan Jokowi ini berada pada track yang benar, di mana karena itu tadi kelompok oligarki ini sebenarnya hanya berkamuflase aja mencari bentuk yang baru gitu kan, dengan wacana-wacananya misalnya green economy lah dan sebagainya. Tapi pada prinsip dasar dari pemerintahan Jokowi tentang ini, konflik lahan ini, pertama adalah redistribusi lahan dulu. Dia melakukan redistribusi lahan. Jadi masalah kita kan di lahan. Resource yang paling utama di masyarakat kita, di petani itu terutama ya, itu lahan, keterbatasan lahan. Dengan program pemerintah, kalau tidak salah namanya apa ya, tanah objek reformasi, TORA ya, itu kemudian disertifikasi, kemudian dibagi-bagikan menjadi hak milik, tapi untuk diperuntukkan untuk lahan-lahan pertanian produktif. Saya kira itu on the track, bagus sekali. Kemudian dibarengi dengan kebijakan yang lain, misalnya korporasi besar itu harus menggandeng, kelompok-kelompok UKM sehingga tidak terjadi praktek monopoli dalam hulu sampai hilirnya. Saya kira itu bagian dari strategi kebijakan pemerintah kita dalam melihat ketimpangan itu. Cuman itu tadi. Memang pertanyaan besarnya kita adalah ini direct value-nya berapa besar gitu loh. Artinya ini bisa membuka ruang lapangan pekerjaan bagi dengan masuknya investasi asing ini, kemudian dikolaborasikan dengan UMKM kelompok-kelompok menengah, ini bisa melahirkan serapan lapangan pekerjaan yang seberapa besar gitu. Nah, tapi ya lagi-lagi itu tadi ya, ini hanya lebih pada mungkin cara kelompok mereka melakukan adaptasi terhadap kebaruan kebijakan-kebijakan yang lebih baru. Nah, pertanyaan yang lebih mendasar sebenarnya itu tadi, kalau saya yang peran kita sekarang ini dalam mengambil alih masuk dalam ruang-ruang itu di mana gitu. Kita memposisikan diri di mana? Apakah hanya sebagai penonton, apakah hanya sebagai objek penderita, ataukah mau masuk sebagai pelaku? Resource teman-teman sebenarnya banyak, ini bisa dimanfaatkan. Ada Om Endre ini yang luar biasa. Ada ampun. Andri,
Ampun, Kenapa? saya luar biasa main domino, Pu. Ya, ada guru kita, Kak Utu, ini bisa mengajari kita mengambil peluang-peluang ini. Saya kira itu aja. Ini menarik ya, diskusi Locita ini. Mudah-mudahan sih ini bukan yang pertama dan terakhir. Sekali berkembang, sekali berarti setelah itu sudah itu mati. Ya mudah-mudahan ini ke depan akan ada lagi seri-seri berikutnya dan bisa continue menjadi nanti suatu tema besar. Ya syukur-syukur ini nanti bisa jadi buku lah. Harapan saya. Amin. Ada guru-guru kita kan, ada Bang Andri, ada Utu, ada Om Utu ini, Pak Dekan. Ya. Tetap humble kau tuh. Iya. Saya masih ingat loh waktu dia marah-marah, beliau marah-marah dilema dulu itu. Sampai presiden pun tunduk dan iya siap. Oke, begitu aja Om Endre, saya kembalikan. Baik, Opo, baik. Terima kasih. Kak Andri, respon pertanyaan-pertanyaan tadi sekaligus closing statement sebelum kita menutup. Terutama tadi ada poin penting dari kau tuh tadi. Ya. Redistributive combined injustice itu konsep yang menarik sekali. Saya mau mengomentari beberapa hal. Ya barangkali Opu mewakili perspektif yang lebih optimistik. Ya biarlah saya mewakili perspektif yang lebih pesimistik lah, supaya berimbang. Yang pertama yang saya komentari tadi, Kakak Utu mengingatkan saya bahwa operasi modal itu tidak mengenal wilayah-wilayah administratif, pembagian administratif dan segala macam. Tapi maksud saya kita harus menimbang beberapa hal, Kakak Utu. Terutama misalnya keterkaitan antara praktek kapitalisme itu dengan dinamika spasial di ruang bersangkutan. Nah itu maksud saya dinamika spasial Sulawesi Tenggara yang ekstraksi nikel atau Sulawesi Tengah yang ekstraksi nikel itu pasti berbeda dengan kampungnya si Batalipu yang sawit itu. itu akan menghasilkan komposisi spesifik terkait dengan penguasaan ataupun tata cara untuk mengapropriasi atau mengekstrak sumber daya. Jadi dari situ kemudian itu yang pertama, saya mengasumsikan bahwa mungkin saja bisa muncul apa yang kita sebut sebagai oligark lokal itu yang bisa saja berbenturan atau katakanlah ada momen-momen historis tertentu di mana mereka bisa saja berbenturan, sekalipun perbenturannya itu bukan perbenturan pada konteks untuk melakukan perubahan secara fundamental. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu saya anggap penting? Saya mengikuti jalurnya Van Klinken. Pertanyaan mendasar kan seperti ini. Siapa sih sebenarnya yang mempertahankan demokrasi? Nah, kalau Van Klinken tentang kelas menengah itu, bahwa yang mempertahankan demokrasi itu sebenarnya adalah kelas menengah yang tinggal di level provinsi dan kabupaten itu. Mereka lah yang paling punya komitmen untuk mempertahankan demokrasi, meskipun sebenarnya demokrasi itu adalah sebuah demokrasi yang bercorak klientelistik seperti itu. Tapi mereka yang itu yang sebagian menjelaskan kenapa kemudian survei-survei tetap menunjukkan kepercayaan orang yang tinggi pada demokrasi. Nah, ini kan kita pertanyaannya bisa mengarah pada siapa subjek sebenarnya yang paling berkepentingan untuk mempertahankan demokrasi itu. Dan menurut Van Klinken itu adalah kelas menengah di wilayah provinsial dan kota-kota kecil di Indonesia. Seperti itu. Maka bagi saya itu sebuah konfigurasi yang memungkinkan kemunculan kemunculan komposisi kelas tertentu, katakanlah seperti itu. Itu satu. Yang kedua, terkait dengan pertanyaannya Kakak Ahmad Yani,
bagaimana posisi negara. Saya sederhana saja, bring back the state in, bawa kembali negara, bring back the state in, karena kita nyaris tidak punya organisasi sosial yang bisa melakukan pengorganisasian dalam skala yang besar di luar negara. Dalam konteks masyarakat sipil kita atau kelas menengah kita yang begitu rapuh, katakanlah seperti itu, begitu ringkih, maka negara menjadi penting sekali di situ. Itu satu. Yang kedua, benar seperti dibilang Kakak Utu, ada hal yang sering kita luput, bahwa kegetolan kita untuk meninju negara itu melupakan fenomena lain, bahwa ada sektor lain yang kuasanya mengalami penggelembungan. Sektor itu bernama kuasa korporasi, kuasa bisnis. Nah, masalahnya adalah bisnis atau sektor bisnis, sektor korporasi ini seringkali kita lihat sebagai sektor private. Kalau kita lihat undang-undang, kalau kita lihat misalnya katakanlah undang-undang korupsi, ini kan hanya fokus pada penyelenggara negara. Ini problem, karena itu kemudian membuat kita lupa bahwa korporasi juga membesar kekuasaannya. Dan karena ada paradigma, ada cara pandang, ada perspektif bahwa korporasi itu adalah private, maka tidak bisa kita hukumi hukum-hukum akuntabilitas atau transparansi dan segala macam. Ya kan seperti itu. Makanya ya good corporate governance itu kelembagaan yang ya seperti bilang Kakak itu omong kosong kayak gitu loh. Padahal katakanlah misalnya kayak di kampungnya di kampungnya Taufik ini misalnya perluasan kelapa sawit. Oke, korporasi skala kecil 1-2 hektar mungkin tidak ada problem. Ya mungkin itu private. Tapi bagaimana kalau itu sudah menyangkut puluhan ribu hektar misalnya, puluhan ribu hektar yang kemudian mengenclosure atau katakanlah merebut sumber daya masyarakat bersangkutan, misalnya, itu menjadi persoalan publik menurut saya. Maka hukum publik juga harus kita tujukan ke kuasa bisnis ini, dan yang paling bisa melakukan itu adalah negara. Once again, bring back the state in. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Terkait dengan kekerasan seksual, saya setuju dengan Kakak Utu tadi. Ini sebenarnya pada akhirnya ini akan berujung pada semacam sebuah kerangka kelembagaan yang memungkinkan akses perempuan pada akses tenaga kerja perempuan lebih terbuka. Fine saja, tapi coba kita pertimbangkan satu hal. Saya kaitkan dengan ini tadi, dengan Kakak Utu tadi terkait dengan perkembangan teknologi informasi yang bisa berimplikasi pada pembesaran leisure time, pembesaran waktu senggang. Kita jangan lupa bahwa apa yang kita sebut sebagai perkembangan teknologi informasi tersebut itu sebenarnya hanyalah fenomena yang memindahkan lokasi tenaga kerja murah dari utara ke selatan. Dan pekerja murah itu, pekerja berupah murah itu kan contohnya Indonesia lah. Comparative advantage-nya masih terletak di situ. Tenaga kerja murah. Dan di kantong-kantong industri itulah katakanlah bagaimanapun juga teknologi informasi atau katakanlah transformasi ekonomi yang lebih green economic itu tetap membutuhkan produksi barang-barang tertentu misalnya. Siapa yang bikin komponen komputer? Siapa yang bikin onderdil mobil listrik? Itu tetap pekerja yang sweatshop-nya itu banyak di Global South, banyak di selatan. Maka ya sekali lagi ya biarlah saya mewakili perspektif yang lebih pesimistik lah dalam hal ini. Itu barangkali komentar saya. Terima kasih. Closing statement-nya adalah berharap yang terbaik, kita bersiap pada yang terburuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Kak Andri, Kakak Utu, Kakak Upu atas waktu dan kesempatannya. Ini luar biasa. Sebenarnya acara ini juga digelar untuk mereview apakah kita masih bersetia pada peristiwa-peristiwa kita, pada bacaan-bacaan kita, pada perspektif-perspektif kita. Tapi Kak Andri membuktikan bahwa masih sangat strukturalis, masih begitu pula dengan Opu, masih tetap dengan pendekatan lingkungan yang khas, begitu pula dengan Kakak Utu. Mungkin sekedar mengingatkan teman-teman bahwa pada saat salah satu warisan Orde Baru itu adalah penghancuran kelas menengah, sehingga kita tidak punya kelas menengah yang punya kapasitas untuk melakukan kontrol terhadap proses politik yang dibuka secara liberal. Begitu pula dengan kegagalan kita membangun komborjuasi lokal, program Benteng gagal total, kemudian diambil alih oleh pengusaha-pengusaha dari golongan tertentu, sehingga kita tidak punya kelas menengah yang kompeten untuk melakukan kontrol terhadap proses ekonomi politik yang terjadi di bangsa dan negara ini, sehingga ini semakin membuka ruang terjadinya invasi kapital dari luar yang menyerbu kita. Baik, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih dengan beberapa catatan-catatan tadi. Ada poin penting tadi dari Kak Andri terkait dengan pandemi yang telah melahirkan krisis, dan dari gejala yang ditampilkan, sistem yang diinstalasi oleh kapitalisme tidak akan tumbang. Ini adalah hal yang penting untuk kita catat, karena modal akan merestrukturisasi dirinya sendiri. Oke, dalam situasi ini, pandemi juga, kita melihat bagaimana perburuan rente tetap mengemuka, bagaimana negara memfasilitasi ini dengan adanya pengusaha yang sangat dekat dengan elit politik Indonesia, terlibat dalam penyediaan alat-alat kesehatan, dan itu sangat telanjang saya kira. Ini catatan lainnya. Catatan lainnya juga adalah demokrasi dan oligarki itu hidup berdampingan, terutama terkait dengan Mas Danu tadinya. Jadi selama pemupukan akumulasi modal tidak terganggu, maka oligarki akan baik-baik saja. Dari Kautu tadi ada poin tentang tantangan kita bagaimana transformasi ekonomi harus kita pastikan berjalan dengan baik, terutama terkait dengan penyerapan tenaga kerja secara objektif. Ini juga terkait dengan apa yang disampaikan Kak Andri tadi soal kerentanan ini, masyarakat rentan ini, pekerja rentan, dan ini saya kira penting untuk kita catat. Dan sekali lagi ke kakak peserta, terutama ke Kakak Utu, terima kasih atas waktunya Kakak Utu mencerahkan kita semua. Yang saya suka dari Kakak Utu ini, mulai dari puluhan tahun yang lalu, gayanya ke kita ini tetap humble, tetap hangat. Sayangnya Kakak Utu ini laki-laki. Oke, begitu pula Kakak Upu, kakak-kakak peserta, Kakak Andri, dan sekali lagi terima kasih juga untuk teman-teman panitia, Kakak Bas, di bawah kendali Kakak Ale, kawan-kawan yang lain, ada Kakak Ucang juga yang terlibat dalam proses ini. Terima kasih, saya kira ini Kakak Akbar, Laude Akbar Mustafa, mana dia? Yang telah memastikan ini berdiskusi tentang bagaimana menggelar webinar ini. Saya kira ini juga bahasa planet yang susah kita mengerti karena ini dari planet lain. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya, kakak-kakak peserta semua, kakak-kakak pemateri, penanggap, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekali lagi ini pertama, kita berharap akan ada sesi berikutnya di awal bulan, akhir bulan 1. Minggu ketiga bulan 1 ini akan kita gelar lagi. Tetap relawan restorasi akan bekerja sama dengan Locita untuk menggelar sesi diskusi di minggu ketiga. Baik, terima kasih kakak semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam restorasi. Kalau untuk perempuan, Endre, saya pasti yang ini duluan. Saya kalah baca-baca Kika.
Ngeri. Saya kalau baca-baca Ki, Kak. Karena tidak mungkin saya bertarung sama kita dengan situasi yang normal kan. Saya harus menggunakan semua kemampuan yang saya punya. Opu, kurang satu Opu. Kurang satu ya. Masih ada kamu simpan kapurung. Habis kapurung. Opo. Ya, Opo Indra masih ada? masih. Opo. Woi Kak Karis, yang tampan. Siap. Saya kudu keluar masuk, saya bermasalah. Tidak, kok mobil baru makanya bermasalah bos. Coba bukan mobil baru. Tidak, dari pinggir gunung kita ini kakanda. Untuk melihat praktik oligarki di Nrekan ini. Berbasis kopi turis, berbasis kopi. Artinya, Iya. Habis memang kopi di Tebet Kak. Mas Danu coba konfirmasi dulu pernyataan ini. Opo. Mana? Opo masih ada? Ya. Opo. Ya, Mas. Ini sum pertama laptopnya anak-anak drop Opo. Tapi saya mendengarnya sepertinya aspirasi itu. Bukan jika sama orang lain dia tekan ke saya Jin anak-anak ini. Jadi jangan kita kalau kita mau membantu kirim ke saya dulu begitu. Ende, saran. Halo. Yo, dibikinkan bahan itu bagus kepada PowerPoint ke apa gitu. Yang pada apa yang materi gitu. Memang. Jadi sebenarnya itu dari kemarin malam Abbas sudah minta materinya Kandri. Cuma Kandri kan materinya luas. Abbas sudah mau buatkan itu PowerPoint yang cantik-cantik kan. Kau tuh itu tadi malam baru bertanya buatkan PPT sebelah kayaknya lebih bagus lagi tapi mau di apa saya? Ini kan first time ini. Ini seperti kita turun pertama. Double 6 nggak bisa kita pastikan masih ada 6-nya atau tidak kan? Siap. Iya, Makasih sorry. masukannya. Sorry. Makasih Kak Karis masukannya. Saya Matarana bela, jadi bagi waktu. Aduh, berat. Coba ucapkan selamat datang dulu, Riz. Praktis. Ucapkan selamat datang ke Kandri. Praktis hanya 2 hari terakhir. Lama saya punya waktu untuk susun ini. Kalau misalnya saya bilang selamat pernah. Selamat datang ya. Iya, aduh. Selamat datang di dunia nyata. Yang kau racun Kabas. Itu aku belum datang. Iya Pak Lepudi. Kak, kau tuh terima kasih Kak ya. Thank you Mas Danu, Kak Karis, everybody ya, thank you ya. Semua. Obit. Ini kita lagi makan kapur dulu kasihan. Terima kasih semuanya Kandri. Siap. Makasih Kakak tuh makasih. Siap Om Andri, siap dulu. Berikutnya harus Om Diego. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya harus Om Diego nah. Kenapa? Berikutnya harus Om Diego. Oh,